Macam mana boleh bagi negara macam tu je? Oh, ini Indonesia dengki. Come on lah. Saya tengok juga Indonesia ni. Kita... Sebut timnas bermain buruk vs Timor Leste, fans Malaysia langsung berkata begini, tapi hasil akhir malah membuat mereka terdiam. Laga timnas Indonesia melawan Timor Leste di Piala AFF 2026 benar-benar menghadirkan dua cerita yang berbeda. Di satu sisi, banyak pendukung Garuda mengaku kurang puas dengan performa tim pada babak pertama. Di sisi lain, sebagian warganet Malaysia memanfaatkan momen tersebut untuk melontarkan kritik dan menyebut permainan Indonesia tidak layak disebut sebagai calon juara. Namun, apakah penilaian itu benar-benar mencerminkan jalannya pertandingan? Sejak peluit pertama dibunyikan, timnas Indonesia memang langsung mengambil inisiatif menyerang. Penguasaan bola berada di tangan skuad Garuda, sementara Timor Leste memilih bertahan rapat dan menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Situasi ini membuat Indonesia cukup kesulitan membongkar pertahanan lawan meski unggul dalam penguasaan permainan. Bahkan setelah Timor Leste harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-21, gol yang ditunggu-tunggu tetap belum kunjung datang hingga turun minum. Kondisi tersebut memunculkan berbagai komentar di media sosial. Sejumlah warganet, termasuk sebagian akun dari Malaysia, menilai permainan Indonesia kurang efektif dan terlalu banyak membuang peluang. Ada yang menyebut serangan Garuda monoton. Ada pula yang beranggapan Indonesia akan kesulitan menghadapi lawan yang lebih kuat jika tampil seperti itu. Reaksi seperti ini memang umum terjadi di media sosial, tetapi tidak dapat dianggap mewakili seluruh pendukung Malaysia. Memasuki babak kedua, situasi berubah total. Timnas Indonesia meningkatkan intensitas serangan dan mulai menemukan celah di pertahanan Timor Leste. Tekanan yang terus dilakukan akhirnya membuahkan hasil ketika gol pembuka berhasil tercipta. Setelah kebuntuan pecah, permainan Garuda menjadi jauh lebih percaya diri. Momentum itu langsung dimanfaatkan sebaik mungkin. Tom Haye dan Mitchell Baker kemudian menambah keunggulan sehingga Indonesia menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 3-0. Ketiga gol lahir pada babak kedua setelah Indonesia terus menekan lawan yang bermain dengan 10 orang. Hasil tersebut membuat narasi bahwa Indonesia bermain buruk menjadi tidak sesederhana itu. Memang benar penyelesaian akhir pada babak pertama belum maksimal, tetapi dari sisi penguasaan permainan dan jumlah peluang, Indonesia tetap mendominasi jalannya pertandingan. Yang menjadi pekerjaan rumah adalah efektivitas penyelesaian peluang, bukan berarti keseluruhan permainan tampil buruk. Kemenangan 3-0 juga menjadi modal penting bagi timnas Indonesia untuk menjaga kepercayaan diri menghadapi pertandingan berikutnya. Pelatih tentu masih memiliki banyak evaluasi, terutama soal penyelesaian akhir dan kreativitas membongkar pertahanan yang sangat rapat. Namun, kemampuan bangkit pada babak kedua menunjukkan mental bertanding yang tetap terjaga. Di dunia sepak bola, kritik adalah hal yang wajar. Namun penilaian terhadap sebuah pertandingan sebaiknya melihat keseluruhan 90 menit, bukan hanya periode ketika sebuah tim mengalami kebuntuan. Fakta akhirnya menunjukkan Indonesia berhasil mengubah tekanan menjadi kemenangan meyakinkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia memang tampil buruk? Atau justru hanya kurang efektif di babak pertama sebelum akhirnya menunjukkan kualitas sebenarnya pada babak kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF 2026.